kita berikan aplaus untuk kedua bidu wanita dan yang kita malam hari ini Bung Riki. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tinggal beberapa saat lagi kita akan melangkah meninggalkan tahun 2024 dengan sejuta kenangan dan mempersiapkan segala sesuatunya hati kita untuk melangkah bersama dan yang bersambut menyambut tahun 2025. Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu undangan tamu hadirin yang terhormat penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan yang kami hormati, Uskup Agung Merauke atau yang mewakili, Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan atau yang mewakili Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan, Komandan Korem 17 Aninti Waningga, Komandan Lanut J. Adi Mara, Komandan Lantamal 11 Merauke, LO Polda Papua Selatan, Rektor Universitas Cendrawasih Universitas Musamus Merauke mohon izin, unsur pimpinan dan ketua Pogja, Bapak Ibu yang mewakili dari staf ahli di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan dan juga para asisten yang berkenan hadir di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan, Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang kami hormati. Acara malam lepas sambut tahun baru 2024-2025 pada malam hari di penghujung tahun 2024, 31 Desember tahun 2024 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti doa lintas agama. Disilakan mengambil tempat di depan Ketua Komunikasi Umat Beragama Provinsi Papua Selatan kepada Pastor John Kandam Projo, didampingi Pendeta Victor M. Jelila STH, Ketua Klasis GPI Papua Merauke, Ustadz Insinyur Haji Jufri Tamrin, Ketua MUI Provinsi Papua Selatan, Bapak Sitepu mewakili dari Agama Buddha, Ibu Ninyoman Suryani SAG dari Agama Hindu. Pejabat Gubernur Papua Selatan diwakili oleh Sekda
Papua Selatan, para Forkompinda, serta tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawakan doa malam ini. Dan pada saat ini doa saya laksanakan secara Katolik, dan kepada agama sahabat juga mari kita berdoa untuk wilayah kita di Papua Selatan demi kedamaian, kerukunan dan persaudaraan kita serta kebersamaan dalam seluruh masyarakat. Doa kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kemurahan dan kebaikan yang boleh kami alami sepanjang tahun ini. Tuhan, kami berkumpul pada malam hari ini di Gedung Negara untuk bersyukur, berterima kasih kepada-Mu atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan sepanjang tahun ini. Kami berkumpul untuk berterima kasih, Tuhan. Engkau telah mengantar kami dalam suka dan duka, dalam penderitaan dan kesulitan, dalam untung dan malang. Engkau mengantar kami dengan cara-Mu sendiri, dan kami percaya bahwa pelaksanaan dan penyertaan-Mu sungguh mengagumkan, penuh kasih sayang dan setia terhadap kami yang lemah dan tak berdaya ini. Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu, sehingga kami percaya bahwa Engkau memelihara kami dengan sangat baik. Tuhan Bapa yang Maha Baik, di akhir tahun ini kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menyesal atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami lakukan. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Semoga kami kuburkan semuanya di tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 yang Engkau sediakan dengan sukacita dan gembira, dengan penuh semangat yang tinggi untuk melaksanakan kehidupan bermasyarakat, melaksanakan karya pemerintahan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Tuhan Bapa yang Maha Baik, berkatilah kami semua, pimpinan daerah ini, gubernur dan sekretaris. Berkatilah Forkompinda yang tergabung dalam kepemimpinan Papua Selatan ini. Berkatilah juga TNI dan Polri yang selalu setiap saat melaksanakan tugas kenegaraan, yakni melindungi dan menjaga kehidupan bersama. Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua, seluruh masyarakat di Provinsi Papua Selatan ini, di 4 kabupaten yang ada di wilayah ini. Tuhan, kami mau agar Engkau menuntun kami dengan cara-Mu sendiri. Semoga kami dapat meninggalkan tahun 2024 ini dengan penuh rasa syukur, dan semua pengalaman yang kami alami sepanjang tahun ini menjadi bekal dan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan rahmat yang Engkau sediakan di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita.
Tuhan, inilah kami, berkatilah kami. Kami juga berdoa dari tempat ini untuk negara ini. Teristimewa Bapak Presiden Joko Widodo yang telah melaksanakan tugas pemerintahannya dan dengan baik menyerahkan pemerintahan ini kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Jokowi, istri dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Semoga ia mengalami ketenangan, mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Dan ia mau berdoa juga untuk kami di seluruh wilayah Republik ini. Mau berdoa juga bagi kami masyarakat di negara ini. Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu Presiden Prabowo serta menteri-menteri agar dapat memimpin negara ini dengan bijaksana yang Engkau kehendaki bagi kami di seluruh negara Republik Indonesia ini. Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama kilas balik flashback pemerintah Provinsi Papua Selatan sepanjang tahun 2024.
capaian kinerja pemerintah Provinsi Papua Selatan sepanjang tahun 2024. Menjadi anugerah terindah Tuhan Yang Maha Esa, pada malam hari ini bersama-sama kita akan melalui sepanjang tahun 2024 yang penuh kenangan suka dan duka. Dan bersama-sama gayung bersambut kita akan menyambut tahun 2025 dalam rangkaian TOS Kenegaraan. TOS Kenegaraan momen refleksi sepanjang tahun 2024 dan menatap masa depan di tahun yang baru, tahun 2025, bersama bersinergi, berkolaborasi, bangun serta memajukan negeri tercinta Provinsi Papua Selatan. Disilakan mengambil tempat di depan penjabat sekretaris daerah Provinsi Papua Selatan, didampingi oleh Forkopimda, Ketua DPRD Provinsi Papua Selatan, Komandan Korem 174 Anim Jiwan Hinggap, dan Lantamal 11 Merauke, Dalam Negeri Adimara, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, baik, sambil panitia akan membagi Bapak Ibu tamu undangan yang ada di round table. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, walaupun masih beberapa saat lagi bersama-sama kita akan meninggalkan tahun 2024 dan menapaki tahun 2025. Tetapi tentu mengingat berbagai kegiatan yang akan dilakukan baik satuan ataupun keluarga Bapak Ibu masing-masing, kita akan lakukan secara simbolis. Iya, kita akan menghitung mundur. Belum ada abah-abah, mohon izin Bapak. Iya, Bapak Ibu tamu undangan, kita akan menghitung mundur dulu. Bersabar Bapak, masih ada waktu yang panjang. Iya. Baik, kami akan memberikan abah-abah dari sini Bapak Ibu tamu undangan, mohon izin. Siap. Iya. Bersama-sama kita akan menghitung mundur, merefleksi sepanjang tahun 2024. Bapak Ibu mohon bersabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, bersama teman-teman sudah kebersamaan dan selamat tinggal tahun 2024 dengan sejuta kenangan. Kita bekerjasama, berkolaborasi dalam membangun juga hadir dari semua perwakilan agama, Bapak Asisten 1, Bapak Pimpinan OPD yang hadir, ada Pak Kasat Pol PP, Kadis LH, Bapak Kepala Biro Hukum juga, staf ahli ya, ada Kepala Biro Organisasi, PBJ, Pak Kadis Pertanian, Kadis Perhubungan, rekan-rekan media, serta hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir pada acara malam lepas sambut tahun baru. Jadi memang lepas sambutnya kita percepat Bapak izin, karena kita kan mayoritas kita di sini Kristiani yang biasanya di tahun baru itu ada ibadah sebelum masuk tahun baru, sehingga memang acara kita lakukan percepat.
Dan saya yakin semua juga punya acara tahun baru. Tadi Pak Danren sudah bilang ini sudah bakar-bakar sate kita di sana. Jadi ini sengaja kita duduk nanti pulang itu sudah ada satenya. Tapi kita juga tetap menyediakan Pak. Menyediakan kalau bisa diicip-icip juga. Karena kalau orang Bugis bilang itu kalau sudah disediakan makanan minimal diambil sedikit baru dimakan. Nah, kalau tidak pamali namanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara masalah lepas sambut, tentunya ada yang kita lepas, ada yang kita sambut. Dan mudah-mudahan yang kita lepas itu adalah kebaikan dan yang kita sambut itu juga adalah kebaikan. Karena kita bekerja sebagai aparatur pemerintahan itu memang bagaimana mengejar kebaikan untuk masyarakat. Sehingga ya tentunya apa yang kita lepas harusnya kebaikan dan apa yang akan kita sambut tentunya kita harapkan itu yang lebih baik daripada sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau berbicara juga lepas sambut tentunya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya mengucapkan terima kasih. Jadi saya mewakili pemerintah provinsi menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang membantu lah. Baik itu Forkopimda, misalnya seperti Pak Danren, Pak Danlan Tama, Pak Danlanes. Kalau tidak ada beliau-beliau termasuk LO Kapolda, kalau tidak ada beliau-beliau kita tidak aman Pak, kita juga tidak bisa bekerja dengan baik. Terus ada kita mitra misalnya DPRD, ada MRP, itu juga tidak bisa kalau tidak didukung oleh mereka-mereka. Jadi misalnya saya beri contoh DPRD walaupun baru tapi kita sudah rasakan betul manfaatnya di dalam bagaimana memastikan kerja-kerja pemerintahan kita itu bisa lebih bagus dengan adanya DPRD kita termasuk MRP. Dan tentunya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD, pejabat tinggi Pratama, baik mulai asisten, staf ahli, kepala biro, kepala dinas, kepala badan, itu atas kerjasama, atas kerja-kerja keras sehingga kita mendapatkan kebaikan di tahun ini. Dan saya berharap itu lebih ditingkatkan supaya kebaikannya lebih baik lagi nanti di tahun yang akan datang. Saya ada paparan Pak, kira-kira apa-apa yang sudah kita laksanakan walaupun ini hanya singkat-singkat. Saya memang meminta supaya ini saya paparkan apa-apa yang sudah kita lakukan walaupun mungkin tidak bisa sedetail karena kalau mau saya detailkan itu ada sekitar 120-an slide SPM yang biasa kita pakai untuk yang namanya evaluasi PJ Gubernur setiap 3 bulan Pak. Jadi ini mungkin sari-sarinya saja yang akan kita sampaikan. Baik, yang pertama, jadi kita itu tentunya seperti yang sudah kita ketahui berdasarkan Undang-Undang 14 kita lahir Pak. Dan sejak tahun 2022 akhir, 2023 kita sudah 1 tahun dan sekarang sudah 2024. Harusnya kita itu sudah lebih bagus dari sebelumnya. Nah mungkin saya akan menyoroti beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang berkaitan dengan masalah kesehatan ini ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Misalnya saat ini terdapat rumah sakit tipe B di Merauke. Jadi RSUD Merauke itu sudah tipe B. Dulunya itu tipe C Pak. Jadi waktu kami itu mulai terbentuk itu tipe C. Sekarang itu dia sudah tipe B. Tentunya konsekuensi dari tipe B itu ada peningkatan pelayanan yang harusnya. Jadi kalau misalnya rasa-rasanya sama Bapak bisa protes deh. Tapi harusnya sama. Alat, dokter dan sebagainya harusnya berbeda. Nah terus pembangunan rumah sakit provinsi sudah direncanakan sejak 2023. Pada tahun 2024 Pemprov Papua Selatan sedang menyiapkan master plan dan feasibility study. Jadi kita ini sudah punya tanahnya Pak. Di perjalanan ke Salor sana di tengah itu ada kita dapat hibah lahan sebanyak 10 hektar yang rencananya kita akan bangun rumah sakit provinsi tipe A. Jadi sebenarnya saya dengan Pak Apollo waktu itu dan Kepala Dinas Kesehatan sudah menghadap dengan Menteri Kesehatan dan kita sudah dijanjikan untuk dibantu dibangun.
Makanya kita sedang siapkan feasibility study-nya untuk pembangunan rumah sakit tipe A. Nah, ini juga beberapa, ada 4 rumah sakit tipe D, yaitu Asmat, RSUD, MAPI, dan rumah sakit bergerak di Mindiptana. Nah, ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Yang tipe C kita tingkatkan jadi tipe B, yang D menjadi C, yang D menjadi C, terus peningkatan rumah sakit bergerak menjadi D dan sebagainya. Nah, termasuk pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana. Misalnya kita menyiapkan alat ronsen yang tidak ada, itu kita, karena kan proses kadang-kadang itu susah Pak. Kita tidak bisa langsung membantu karena administrasinya harus seperti apa, sehingga kita hanya beli, pinjamkan, nanti rencana dihibahkan. Jadi kira-kira seperti itulah. Termasuk pemenuhan ketersediaan sarana prasarana semua rumah sakit di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan. Biasanya mereka meminta bantuan, termasuk rumah-rumah sakit swasta Pak. Misalnya kayak Bunda Pengharapan, ada kita buat satu ruangan khusus untuk tempat bersalin yang agak lebih bagus. Jadi misalnya kalau orang mau bersalin, ada alatnya yang memang tidak ada, itu kita sediakan, sehingga untuk kasus-kasus yang agak spesifik itu tidak bisa ditangani. Nah, terus yang selanjutnya ada pemenuhan SDM kesehatan, terutama dokter spesialis. Ini kita ada namanya hak anim sehat Pak. Jadi kekurangan dokter spesialis itu kita penuhi, misalnya di MAPI. Di MAPI itu kita gaji mereka itu 60 juta misalnya sebulan. Nah, itu kita tergantung permintaannya mau spesialis apa. Walaupun masih banyak yang tidak, maksudnya kita sudah buka dengan gaji yang tinggi tapi masih banyak yang tidak mau Pak. Berarti sepertinya itu insentifnya harus lebih diperbesar lagi supaya mereka mau. Lanjut. Nah, sebenarnya sudah banyak sekali. Nah, ini ada program Hanim Sehat, terus ada penugasan khusus juga dari Kemenkes, terus ada ketersediaan dokter spesialis. Ini ada penyediaan insentif, ini yang saya sampaikan tadi, 2 dokter SUD Asmat itu 40 juta per bulan, terus di Devopon Gigul 4 juta, MAPI 60, di Merauke 18 Pak. Makanya mungkin dia bilang mending di Asmat saja, soalnya atau di MAPI dia lipat 3 kali. Terus ada sarana prasarana, kita memastikan ketersediaan sarana prasarana penunjang dokter praktek spesialis di rumah sakit. Jadi kalau kita sediakan dokternya, berarti kan harus disediakan kan. Kalau dokter spesialis itu kan kalau datang tidak langsung langsung periksa darah. Nah, alat-alat itu semua harus disediakan. Terus ada pembangunan rumah sakit provinsi, yaitu merealisasikan pembangunan rumah sakit provinsi tipe A sebagai rumah sakit rujukan di kabupaten. Supaya nanti kita tidak usah pergi-pergi lagi ke Jayapura Pak. Nah, harapannya tahun depan itu tadi pagi kami ada konsolidasi, itu sudah akan dibuat visibilitas studinya sebelum kita nanti menghadap lagi ke Kementerian Kesehatan untuk mengingatkan bantuan rumah sakitnya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, untuk stunting sebelumnya ini kayaknya lewat. Stunting ini juga kita sudah melakukan penanganan Pak, dan sudah ada penurunan untuk Papua Selatan itu yang tadinya hampir 50% atau 50% lebih Pak. Karena di Asmat itu tinggi sekali, itu sekarang sudah 16,79%. Walaupun kita masih di atas rata-rata nasional yaitu 14%. Makanya mungkin nanti harapannya mungkin dukungan dari semuanya, termasuk mungkin dari DPR. Ayo kita nanti bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan penanganan stunting itu dipastikan di dalam DPA masing-masing kegiatannya, dan tentunya dukungan dari TNI Polri Pak. Di bawah saya tahu bahwa misalnya khususnya TNI itu sangat concern juga dengan stunting, TNI Polri. Mungkin nanti sama-sama bisa kita laksanakan Pak, supaya bagaimana kita berusaha untuk menekan dari 16,79 itu di bawah 14 atau rata-rata nasional. Lanjut. Nah, ini upaya yang dilakukan, mulai penyuluhan, jamban sehat dan sebagainya. Tapi ini baru dari Dinas Kesehatan Pak. Karena kalau stunting itu memang ada SK-nya, semua dinas itu terlibat. Misalnya PU itu menyediakan bagaimana sarana air bersih dan sebagainya. Karena rupanya penanganan stunting itu mulai dari anak kecil
sampai misalnya dia gadis, bagaimana caranya diatur haidnya, diberikan obat tambah darah, sampai dia menikah, diatur bagaimana, dikasih vitamin dan sebagainya sampai dia melahirkan, sampai anaknya besar. Jadi kalau untuk penanganan stunting itu memang hampir semua OPD terlibat dan ada tugas-tugasnya masing-masing. Nah itu juga mungkin yang harus kita pastikan di dalam DPA, hal-hal seperti itu. Lanjut. Nah ini termasuk yang stunting juga, mungkin tidak usah saya jelaskan, tapi intinya bahwa kami berharap semua stakeholder nanti bisa bersama-sama untuk melakukan penanganan stunting. Lanjut. Nah ya selanjutnya adalah inflasi. Jadi inflasi ini juga memang adalah merupakan hal yang sangat ditekankan dari pemerintah pusat. Kenapa? Karena konsekuensi kalau terjadi inflasi itu berkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, Pak. Kalau misalnya harga-harga tinggi, masyarakat tidak, daya belinya rendah, itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah contoh misalnya yang penanganan inflasi yang sudah kita lakukan, pernah beras itu sampai 18.000, itu kita intervensi melalui APBD. Jadi kita bayar di pedagang 6.000 sehingga orang belinya itu cuma 12.000. Tapi kita atur pada pedagang tertentu dan pada waktu tertentu. Misalnya Senin, Selasa, Jumat itu di beberapa pedagang, ada sekitar 10 pedagang itu kita intervensi. Semua harga 18.000 atau 12.000 itu kita jadikan dia 12.000. Sisanya kami yang bayar. Nah termasuk juga kemarin itu telur. Jadi kemarin telur itu harga itu 1 rak sampai 120.000. Dan setelah kami cek di pengepul, itu telur itu nanti datang di tanggal 27 Desember. Sehingga pada saat Natal orang bikin kue mahal telurnya. Makanya kami bekerja sama dengan pedagang telur, mendatangkan dari Jayapura. Kami pakai, jadi kami subsidi penerbangannya. Jadi kalau dia beli 70.000 di sana, kita subsidi penerbangannya, dia jual di sini paling mahal 80.000. Sehingga kemarin ada beberapa kali itu ada pasar ada operasi pasar penjualan telur yang dilakukan di beberapa tempat itu dengan harga yang sesuai dengan harga sebelum kenaikan. Nah kalau untuk sekarang itu harga harusnya sudah normal karena kontainer untuk yang bawa telur itu sudah datang yang dari kapal. Nah ini juga mungkin nanti akan kita lakukan pada saat mendekati Lebaran karena biasanya juga telur nanti akan susah. Lanjut. Nah ini yang saya sampaikan tadi sudah kita lakukan. Ada operasi pasar murah, terus subsidi beras, terus termasuk bagaimana mendorong budidaya jagung buah. Jadi pernah juga itu Pak ada kenaikan di sayur. Makanya saya itu langsung ke petani-petani sayurnya dan Kadis Pertanian harusnya sudah ada bantuan kayak kultivator dan sebagainya khusus untuk petani sayuran. Karena kita sudah bersepakat saya bantu tapi kamu tidak bisa naikkan harganya kecuali kalau memang hitung-hitungannya sudah harus. Cuman memang operasi pasar harus dilakukan karena sering itu di waktu-waktu tertentu pedagang yang naikkan. Walaupun dari petani tidak naik, di pedagang yang naikkan Pak. Lanjut. Itu untuk inflasi. Sebelumnya? Sebelum ini? Setelah? Oke. Nah untuk pendidikan mungkin saya laporkan bahwa kalau di pendidikan itu yang paling tren itu kan tentunya pemberian beasiswa Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang kewenangan terhadap pendidikan itu kita sangat terbatas di provinsi. Karena mulai SD, SMP, SMA setingkat itu sudah menjadi tanggung jawab kabupaten berdasarkan PP 106. Makanya lagi banyak yang mengupayakan bagaimana supaya SMA itu kembali ke provinsi. Walaupun saya dengar-dengar nih Bu, Bapak Ibu sekalian, saya dengar-dengar malah di seluruh provinsi nanti direncanakan semua SMA pun akan dikasihkan ke kabupaten. Karena ini kan sudah bolak-balik sebenarnya, pernah kabupaten terus provinsi terus ke kabupaten lagi.
Nah, ini beasiswa yang sudah kita berikan cukup banyak sebenarnya. Baik beasiswa yang pindahan dari Papua, ada luar negeri dan dalam negeri, termasuk juga yang sudah kita lakukan. Nah, termasuk di sini ada tambahan, ada bantuan biaya pendidikan untuk siswa PAUD, terus siswa non formal, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, sekolah kejuruan, dan pendidikan tinggi. Nah, ini jumlah totalnya itu sekitar 79 miliar 836 535 350. Saya juga sebenarnya sudah mengingatkan bahwa memang kita juga perlu mungkin duduk bersama-sama nanti, makanya dengan adanya DPR kita ini kan nanti tentunya kita bisa banyak diskusi, termasuk mungkin dengan Forkopimda bisa memberikan masukan, tokoh-tokoh masyarakat kira-kira hal-hal apa yang perlu kita lakukan di dalam mendorong pendidikan kita itu lebih bagus, sehingga yang namanya Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif itu bisa betul-betul kita capai. Lanjut. Nah, berkaitan dengan masalah kepegawaian, nah jumlah total ASN kita sekarang itu ada 1254. Itu tahap pertama itu ada 734, yang ini pada saat masuk kita terima semua, kita tidak mau tahu dia dari mana, dia bisa kerja apa tidak, tapi karena yang daftar hanya 734, kita terima semua. Nah, tahap 2 81, tahap 3 104, tahap 4 333. Terus ada IPDN, ada angkatan 29 ada 7, angkatan 30 ada 19. Terus jadi total pengalihan itu 127, ASN yang telah pensiun 24, sehingga sisa ASN kita itu adalah 1254. Pada saat ini Pak Kepala BKP SDM sudah melakukan evaluasi terhadap semua ASN sampai ke level eselon 3. Selanjutnya mungkin nanti akan dilakukan juga evaluasi terhadap eselon 2. Yang selanjutnya nanti berdasarkan hasil evaluasi itu kita mungkin akan melakukan relokasi-relokasi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ASN. Karena saya berikan contoh misalnya saja satu Pak. Jadi pada saat awal itu 734 itu kan kita terima semuanya tanpa melihat. Nah, mengisinya tentunya berdasarkan rasionalitas manajerial yang kita punya. Misalnya semua sarjana hukum kita taruh di biro hukum. Tapi ternyata tidak semua sarjana hukum itu pernah di bagian hukum, sehingga buat produk hukum mereka juga tidak bisa. Makanya ini bagian dari evaluasi. Belum tentu sarjana yang bukan sarjana hukum itu tidak pandai di biro hukum. Bisa saja dia lebih mahir karena ternyata dia sudah pengalaman 20 tahun di bagian hukum. Makanya itu yang sudah menjadi evaluasi kita. Terus kemarin kita juga sudah ada penerimaan CPNS sebanyak 1.000, pelamarnya ada 12.000, yang lolos verifikasi itu ada 11.000. Dan kita juga sudah ada yang lulus dari seleksi awal, yang CAT ya, yang SKD ya kalau saya tidak salah, SKD itu, tapi masih ada juga yang ternyata minatnya tidak ada yang berminat, sehingga ada 210 formasi yang tidak terisi. Makanya dalam waktu dekat kita bersama-sama DPR, MRP, termasuk DPR di Jakarta yang perwakilan kita dan DPD itu akan menghadap kepada Menpan bersama pemerintah provinsi tentunya untuk menanyakan, termasuk memberikan permintaan-permintaan supaya bagaimana melakukan akomodasi terhadap OAP. Karena ternyata banyak yang tidak lulus. Dan setelah saya dengan Pak Kepala BKP SDM mengecek, rupanya mereka tidak lulus CAT itu karena banyak tidak tahu komputer. Jadi bagaimana mau lulus CAT-nya, mau buka komputernya saja dibukain. Makanya saya juga dengan Kepala BKP SDM, mungkin izin Pak Ketua DPR, mungkin nanti boleh kita bicarakan bagaimana mengkursuskan anak-anak kita supaya mereka, karena misalnya mau kemanapun itu pasti CAT sekarang Pak. Tapi bagaimana CAT kalau komputer pun buka, banyak yang masih gagap, sehingga kita ada rencana
karena Pak Kepala BKPSDM itu sudah membuat laboratorium komputer, daripada nanti perusahaan laba-laba saja, itu nanti kita pergunakan untuk dimanfaatkan oleh adik-adik kita, anak-anak kita untuk nanti belajar komputer. Termasuk mungkin saya juga banyak dapat karena hasil tidak lulus itu saya banyak beraudiens dengan mereka itu mau ada kursus bahasa Inggris, sehingga ini lagi kita pikirkan kira-kira seperti apa metodenya. Jadi jangan sampai kita cuman kita tidak berusaha untuk mendorong bagaimana pendidikan itu lebih bagus. Lanjut. Lanjut. Nah, ini juga saya laporkan kita sudah melakukan, ini bagian daripada 12 roadmap, tugas daripada PJ Gubernur, itu salah satunya adalah pelantikan anggota DPR Papua Selatan dan DPRK Provinsi di Kabupaten Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan. Ini sudah kita lakukan pada tanggal 4 November dan DPRK Maroke itu di 21 Oktober. Asmat 22 Oktober, MAPI 28, terus Bovendigul 21 November. Nah ini sesuai dengan akhir masa jabatan periode sebelumnya. Nah ini alhamdulillah kita sudah lengkap baik provinsi maupun kabupaten. Lanjut. Nah berkaitan dengan pusat pemerintahan, saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa memang sejak tahun 2023 itu kita sudah punya master plan sebenarnya. Jadi sudah punya master plan termasuk dengan gambar masing-masing masing-masing bangunan, dan rencananya insya Allah harusnya Pak itu kita kan kontrak untuk pembangunan 3 kantor DPRP, MRP dan gubernur itu sudah selesai, dan harusnya ini sudah dijalankan. Ini kita tinggal tunggu-tunggu saja. Kemarin Pak Gubernur sudah ikut di dalam acara itu kontrak tersebut, sehingga mungkin kita tinggal nunggu saja Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang sudah dilakukan itu adalah pembangunan rumah khususnya bagi pejabat eselon 3 dan 4. Makanya saya juga agak surprise, itu sebenarnya awalnya tidak ada usulannya, tapi itu malah jadi. Makanya kita sedang mengusulkan kalau bisa ada rumah pejabat eselon 2-nya, masa eselon 3 4-nya ada, eselon 2-nya tidak ada, dan pejabat-pejabatnya Pak. Jadi kita juga minta termasuk nanti mungkin ketua DPR, pimpinan DPR, pimpinan NRP nanti mungkin ada di sana. Lanjut. Nah ini untuk pembangunan rumah dan rumah susun. Jadi rusus dan rumah khusus ASN, yaitu yang eselon 4 dan 3-nya, dan ada rusun buat staffnya. Itu ada dua tower. Lanjut. Nah ini pembangunan yang sudah dilakukan, ada untuk spam, penyediaan air bersih di kawasan pusat pemerintahan, ini sudah disiapkan semua. Lanjut. Nah ini kalau untuk pembangunan jalan provinsi ada beberapa, mungkin nanti detailnya nanti bisa kita akan share. Ini ada Kumbebian Okaba, terus peningkatan jalan Leproseri, terus ada peningkatan jalan Jagebob Bupul, peningkatan jalan Kota Baru Ecisenggo, peningkatan jalan Kepi Bade. Jadi ini mungkin hanya sebagian yang kita tampilkan, cuman memang kami juga merencanakan tahun depan keterlibatan dari semua pihak itu akan kita harapkan supaya nanti sekaligus bisa mengoreksi, mengevaluasi, mengingatkan kalau misalnya ada hal-hal yang salah di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di provinsi. Apalagi dengan adanya DPR sekarang, tentunya kita merasa sangat terbantu Pak. Terus terang saya sebagai sekda ini bukan puji-puji, tapi saya terus terang merasa sangat bangga dan merasa sangat terbantu dengan adanya DPR sekarang, karena banyak membantu kita mengoreksi kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak tepat, dan alhamdulillah itu nanti menjadi bahan untuk perbaikan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa bangunan yang memang sudah ada, ini juga rencana kita sudah renovasi
untuk nanti kita jadikan kantor sebelum kita bangun OPD-OPD-nya. Karena terus terang memang kalau berhitung-hitung anggaran kan yang dibangunkan itu hanya kantor gubernur, MRP, DPRP. Sementara itu untuk OPD itu kita bangun dari APBD, Pak. Nah, kalau menghitung kekuatan APBD dengan TKDD 1,28 triliun dengan anggaran yang tidak ditentukan itu kurang lebih hanya 400 miliaran, itu kita akan sangat kesulitan untuk membangun kantor OPD yang rata-rata itu bisa sampai 30 sampai 40 miliar satu bangunannya. Makanya kami juga itu sedang bisik-bisik lah selalu sama Pak Ketua DPRD supaya bagaimana caranya kita konsultasi ke Jakarta supaya bagaimana TKDD kita. Jadi dengan atas nama Otsus tentunya kita boleh minta lah bahwa mungkin perlu diperhatikan. Nah, di sini juga mungkin nanti perannya kita punya Forkopimda, Pak Danrem khususnya, Pak Danlan Tamal, Pak Danlanut, yang saya tahu betul bahwa punya kekuatan-kekuatan tertentu yang bisa membantu kita juga nanti mendorong Pak TKDD kita. Karena kalau tidak, ini kita kesulitan nanti mendukung misalnya kalau ada program strategis nasional dan sebagainya. Karena memang anggaran kita itu sangat terbatas. Jadi Bapak bisa bayangkan 1,2 triliun saja uang yang di kita, sedangkan sekitar 60 sampai 70% itu sudah ada labelnya, sudah earmarking namanya, Pak. Dia malah baik DAK, terus ada Otsus. Karena Otsus itu sudah ada aturannya, misalnya yang blok grant ada 10 hal yang perlu diperhatikan untuk membiayai. Kalau spesifik grant itu ada 50. DTI itu cuma 5. Tapi kita tidak bisa bangun, makanya DTI itu namanya dana tambahan infrastruktur, tapi tidak bisa bangun infrastruktur bangunan karena diatur memang di situ. Makanya saya juga nanti berharap mungkin kita dibantu dari teman-teman untuk bagaimana mendorong ini, karena saya tahu betul punya kekuatan-kekuatan tersendiri untuk membantu kita tentunya nanti di dalam hal ini. Lanjut. Nah, untuk pilkada kita juga sudah melaksanakan. Dan mungkin saya tidak usah jelaskan, kita juga sudah tahu kira-kira bakal pemenangnya. Walaupun sekarang lagi berproses di MK, kita tunggu saja hasilnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan pimpinan yang terbaik. Mudah-mudahan, dan itu pilihan dari kita semua, dan mudah-mudahan itu adalah pimpinan kita yang terbaik lah yang kita dapat. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, ini kita juga sudah melakukan beberapa bantuan-bantuan hibah khususnya kepada lembaga-lembaga keagamaan dan ormas melalui dana hibah itu sebesar 25,1%. Jadi tahun lalu itu kita masih ada anggaran karena kita masih punya banyak sisa dari tahun 2023. Karena tahun 2023 itu kita dapat BBH. Tapi karena kita bukan daerah penghasil, kita berkurang 200 miliar lebih, Pak. Makanya memang di 2024 itu sedikit lega karena sisa 2023 ada. Karena memang saya di 2023 itu suka nahan. Jadi kalau yang tidak penting tidak usah. Nah, itulah yang dipakai di 2024. Dan sisanya itu masih ada, kita bisa pakai kurang-kurang salur tuh di 2025 nanti. Tapi saya tidak bisa bayangkan di 2026. Makanya saya mungkin sangat berharap nanti kita bagaimana bekerja sama DPRD, provinsi, mungkin didukung sama yang lain untuk bagaimana mendorong TKDD kita. Makanya nanti jangan mungkin nanti misalnya dari lembaga keagamaan mungkin nanti merasa, loh kok kita sekarang kurang. Karena memang anggarannya sudah sangat kecil. Yang pertama itu besar, terus sisanya ada di 2024, 2025 itu sudah sangat terbatas, Pak. Makanya mungkin ada tapi mungkin sudah sangat terbatas. Ini yang terakhir, tapi tidak pas karena saya lihat ada beberapa kepala dinas juga hadir. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa karena kita ini digadang-gadang oleh Bapak Presiden kita untuk menjadi lumbung pangan, sehingga memang dinas pertanian ini juga nanti menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas. Makanya saya juga nanti berharap Kadis Pertanian itu betul-betul inovatif, melihat peluang-peluang seperti apa yang harus dilakukan. Jadi jangan kita ketinggalan, Pak.
Dan jangan kita nanti ditunjukkan pekerjaan kita, tapi kita yang harus tahu bahwa ini loh yang harus kita kerjakan di. Nah makanya mungkin ke depan kita harus dukung, karena di sini kan Kasatgas Pangannya nanti Pak Danrem tuh, nanti kita harus dukung betul Pak. Nanti koordinasi kira-kira apa yang harus kita dukung khususnya dari, dan saya yakin untuk khusus bidang pertanian ini tamunya paling banyak nanti Pak. Karena sebaran kegiatannya itu banyak sekali, sehingga nanti itu Pak Kadis Pertanian harus banyak-banyak koordinasi supaya nanti seperti apa. Terus yang kedua itu Dinas Perhubungan. Jadi Dinas Perhubungan juga ini kami harapkan mungkin nanti banyak hal-hal Pak, mungkin banyak juga yang masih kurang-kurang nih kegiatan yang mungkin dianggap kurang pas, kurang tidak tepat posisi apa itu, kami mohon maaf. Nanti mungkin itu bahan masukan, nanti kita diberi masukan untuk nanti bisa diperbaiki. Kita juga sudah menyiapkan produk-produk hukum yang menjadi dasar kita bekerja. Makanya di setiap pekerjaan itu selalu saya mulai dengan mengingatkan semua dinas untuk membuat instrumen kerja yang didasari oleh produk hukum. Kalau kita dulu pakainya pergub, dengan adanya DPR yang memang harus menjadi perda, itu sudah harus diperdakan. Makanya saya berharap nanti Kepala Biro Hukum itu makin agresif untuk melihat peluang-peluang dan mengingatkan dinas-dinas menyediakan produk-produk hukum yang menjadi landasan kerjanya. Begitu juga mungkin nanti dengan lingkungan hidup, ini juga sangat penting Bapak Ibu sekalian ya, karena ada dan sangat dia juga nanti akan beririsan dengan teman-teman di Satpol PP. Jadi kalau Satpol PP itu kan sebenarnya, kalau Satpol PP itu kan tugasnya satu Pak, mengamankan perda. Kalau dulu tidak ada yang diamankan karena perda tidak ada. Tapi sekarang dengan adanya DPR, tentunya perda sebentar lagi ada dan ada kerjanya Satpol untuk mengamankan perda-perda tersebut. Nah, tapi dia juga ada tambahan khusus, karena kan Satpol itu selain jadi Satpol dia juga penanggulangan bencana dan damkar. Nah, kita mencoba menyandingkan dengan LH dengan kebakaran hutan. Makanya kami minta juga LH membantu dengan dana DR-nya dan bekerja sama dengan teman-teman dari Satpol PP, dan itu sudah mulai kita siapkan. Dan yang terakhir mungkin saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa APBD kita itu sudah selesai. Tadi saya sudah laporkan ke Bapak Ketua DPR bahwa evaluasi APBD kita itu sudah selesai. Langkahnya nanti tinggal satu, adalah hasil evaluasinya kita perlakukan perbaikan sebelum kita meminta nomor register dan kita cetak DPA untuk pelaksanaan kita. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini bisa lebih baik dari tahun 2024, tentunya atas perkenan dan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan itu bisa menjadi berkah buat kita semua. Saya pikir itu beberapa hal yang mungkin bisa saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya tentunya saya mohon maaf sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama semuanya. Sekian, semoga Tuhan selalu menjaga, melindungi dan memberkati kita. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin dimohon berdiri.
Mohon tetap berdiri, kita akan rangkai dengan foto bersama. Sesi foto bersama dalam keadaan posisi di round table masing-masing. Mohon izin untuk para pimpinan. Iya, diambil dari depan dulu. Silakan kepada kameramen dan awak media. Mohon izin. Bisa ke depan. Selanjutnya mohon ke depan. Dalam keadaan berdiri Bapak Ibu tamu undangan, pejabat Sekda Provinsi Papua Selatan, Bapak mohon izin untuk mengambil dari latar belakang kita, didampingi oleh Komandan Korem 174 Aning Tiwaninggap dan Lantamal, dan Lanuji Adimara, Ketua DPRP Papua Selatan, Ketua FKUB Provinsi Papua Selatan, Pak Ketua Panitia, staf ahli, mohon izin Bapak. Mohon izin Ibu semua. Sesi foto bersama selesai. Disilakan kembali ke tempat dan Bapak Ibu tamu undangan hadirin. Acara kita akhiri dengan santap malam bersama. Disilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat menikmati santap malam bersama